Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Kita percaya ada pertolongan Tuhan, amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan sukacita, dengan damai sejahtera di hati, kita mau datang sembah Tuhan, kita mau datang agungkan Dia. Bapak Ibu Saudara, kita jangan lewatkan waktu ini dengan sia-sia. Mari beri hatimu, beri pujian yang terbaik buat Tuhan. Kami bersyukur saat ini Bapa di surga, di hari Minggu kami datang mau beribadah kepadamu. Kami mau datang memuji, memuliakan dan membesarkan namamu. Sebab kami tahu namamu yang termasyhur dalam hidup kami. Namamu yang melakukan banyak perkara dalam setiap hidup kami. Oleh karena namamu kami menjadi kuat sampai hari ini. Bapa di surga, dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau muliakan namamu. Haleluya Yesus. Engkaulah Raja yang bertahta di atas segala pujian kami. Haleluya. Mari bersama-sama kita agungkan Dia. Katakan, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Rajaku, amin, yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau dimuliakan, dimuliakan, amin, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Raja yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Raja. Dengan segenap hati, mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini dengan penuh kepengagungan. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, amin, yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, hanya Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Engkau Raja kami, Engkau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus
selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak. Sekali lagi kita mau katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian. Amin. Ini pengakuan kami, yang layak ku adukan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku adukan. Saat ini Tuhan, kami mau memberikan hati, kami mau memberikan pujian yang terbaik bagi-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita naikkan penyembahan kita ke hadapan Tuhan. Engkau yang menyadari Tuhan itu besar. Mari sembah Dia, mari puji Dia. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kau Raja di atas segala raja, Kau yang layak disembah. Amin. Dorala basikara la bayata kayara laso, rirara bayara la basin kayata kayara la mase. Saat ini Tuhan, setiap hati kami menyembah, setiap suara kami memuji-Mu. Hanya Yesus, hanya Yesus yang kami sembah. Oh haleluya, kami sembah Kau Tuhan. Ini pujian kami Tuhan, kami mau lebih lagi sembah Tuhan, tinggikan namanya. Engkau diagungkan saat ini, setiap hati kami menyembah. Oh Yesua Masia, ya rala bakaya takaso, ya rala mase. Haleluya. Ini kami menyembah-Mu Tuhan, ini kami menyembah-Mu. Oh Yesus, dengan segenap hati kami mau menyembah dan mau menyanyikan pujian ini. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Amin. Kau Yesus, oh sukacita kami melimpah. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau. Amin. Ku agungkan hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Oh bersama katakan amin. Sorak-sorak tepuk tangan buat Tuhan. Dia layak disembah, Dia layak menerima pengagungan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini hati dan mulut kami mau memuji dan menyembah Tuhan, sebab Engkaulah Allah yang besar dalam hidup kami. Bapak Ibu saudara-saudara yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Bersukacita Bapak Ibu, mari lambaikan tangan yang mau siap memuji Tuhan, besarkan nama Tuhan, haleluya. Besarkan nama Tuhan.
lagi katakan besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Haleluya. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas. Betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Mari kita agungkan Dia. Kita mau katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Haleluya. Tuhan yang menolong hidupku. Hanya Tuhan. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang amin, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus. Mari sama-sama lebih lagi kita mau sembah Tuhan. Katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Haleluya. Tuhan yang menolong hidupku. Oh, ini pujian kami kepada Tuhan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh. Sekali lagi kita mau katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib. Amin. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Kita percaya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa dalam hidup kita. Amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, Tuhanku selamatku. Haleluya. Sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Bawa Tuhan juga, bawa Tuhan juga. Gunung batuku, bawa Tuhan juga. Kota bentengku, bawa Tuhan, bawa Tuhan juga. Menolongku, yaitu Allahku dan gunung. Mari semua yang percaya katakan, aku percaya. Amin. Perlindunganku, aku percaya akan Dia, Tuhanku selamatku. Dan aku percaya akan Dia, Sang perisaiku, tempat perlindungannya. Sekali lagi katakan, aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, Tuhanku
perlindungannya, di tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungannya, di tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus kuat. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Oke, ayo maju. Oke. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita mau di sini, di atas. Kita mau dengarkan pujian dari sekolah minggu. Merupakan ayat hafalan mereka yang ada di online. Jadi mereka mau nyanyikan pujian ini, mungkin bisa juga ditampilkan ayatnya. Sekali lagi ya. Haleluya, tepuk tangan buat anak sekolah minggu. Saya akan berdoa buat anak-anak ini. Mari kita bangkit berdiri. Inilah satu generasi yang Tuhan percayakan buat kita bersama, baik orang tua dan anak-anak ya. Kita doakan, angkat tangan saudara ke depan. Hamba-Mu menyerahkan anak-anak ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati, berkat Tuhan turun ke atas mereka. Menjadi anak-anak yang indah di mata Tuhan, punya masa depan yang cemerlang di dalam Tuhan. Menjadi kesukaan buat para orang tuanya, dan hidup anak-anak ini menjadi luar biasa karena Tuhan memberkati sejak dari kecilnya. Hamba-Mu berdoa dan menyerahkan anak-anak ini dalam tangan Tuhan. Tuhan sudah memakai mereka menjadi alat-alat yang indah untuk memuliakan Tuhan. Berkat ini dicurahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan.
Haleluya. Kita dari ayat firman Tuhan yang mereka nyanyikan, kita percaya Allah turut bekerja mendatangkan sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Kita percaya ketika tidak ada harapan atau kasih kita mulai dingin, ada kasih Tuhan yang akan memberikan harapan yang pasti. Mungkin ada yang tidak mengerti dengan keadaan kita, menghakimi kita, menilai kita dengan buruk, atau kita sudah suam-suam kuku di hadapan Tuhan. Saat ini kita mau berdoa biarlah firman Tuhan akan mengubahkan hati kita, akan mendekatkan kita kepada kasih Bapa, supaya kita lebih lagi merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Mari bersama dengan saya katakan, hanya yang pernah merasakannya tahu duri dalam dagingku. Ternyata kaulah yang paling mengerti rahasia hatiku. Walau seakan tiada harapan, kasih yang telah menjadi dingin. Ku suka caramu memulihkan hatiku yang suam. Saat yang lainnya begitu mudah sirna, kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya, kasih masih ada dalam dunia. Rasakannya, tahu duri dalam dagingku. Ternyata kaulah yang paling mengerti rahasia hatiku. Walau seakan tiada harapan, kasih yang telah menjadi dingin. Ku suka caramu memulihkan hatiku yang suam. Saat yang lainnya begitu mudah sirna, kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya, kasih masih ada dalam dunia. Saat yang lainnya begitu mudah sirna, kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya, kasih masih ada dalam dunia. Dengan lembut kita mau katakan, saat yang lainnya begitu mudah sirna, kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya,
sekali lagi katakan, saat yang lainnya begitu mudah sirna kasih-Mu ya Tuhan, tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya, kasih masih ada dalam dunia. Kasih masih ada, kasih masih ada dalam dunia. Kasih masih ada, kasih masih ada dalam dunia. Terima kasih ya Tuhan, hadirat-Mu turun di tengah-tengah kami. Tuhan hadir di sini dan Tuhan siap memberkati kami lewat firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Urapilah hamba-Mu yang di dalam segala keterbatasannya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi dan selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ya, mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan belajar bersama-sama satu tema yang menarik yang saya ambil hari ini dalam Perjanjian Lama, yaitu semakin ditindas semakin berkembang. Ya, biasanya kalau semakin ditindas, yang menindas itu menghendaki supaya semakin habis, atau semakin berkurang, atau semakin hilang. Ya, yang menindas itu menghendaki supaya yang ditindas semakin lemah. Tetapi apa yang terjadi, apa yang dialami oleh bangsa Israel, dan itu ditulis dalam kitab Keluaran, bahwa mereka makin ditindas makin berkembang, makin ditindas makin berkembang. Dan itu akan dialami oleh setiap kita. Saudara makin ditindas, saudara juga akan makin berkembang. Amin. Mari kita lihat dalam kitab Keluaran pasal yang pertama. Keluaran pasal yang pertama ayat yang ke-12. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Ya, saudara-saudara, orang Israel berada di tanah Mesir. Pada waktu itu masih pada zamannya Yusuf, dan ketika itu orang Israel berkembang, bertambah banyak, bertambah banyak. Waktu Yusuf menjadi perdana menteri di sana, ya. Dan kemudian atasannya Yusuf, Raja Mesir, udah meninggal. Dan penggantinya, saudara-saudara, lupa akan sejarah ini. Dan ketika mereka melihat penggantinya dan orang-orang yang bersama-sama memimpin di Mesir, melihat, wih, Israel ini kok tambah banyak ya. Israel ini tambah banyak. Mereka mengalami ketakutan, saudara-saudara. Ya. Dan apa yang terjadi? Mesir menindas bangsa Israel. Yusuf sudah enggak ada juga, ya, sudah meninggal, dan betul-betul mengalami penindasan yang luar biasa. Coba apa yang dialami oleh orang Israel di Mesir, ya. Saudara lihat di dalam Keluaran pasal yang pertama ayat yang ke-10, ini yang dialami. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Iya, saudara-saudara, Raja Mesir berkata, yuk kita bertindak dengan bijaksana. Menindas Israel katanya bertindak dengan bijaksana.
agar orang Israel nggak bisa berkembang, agar orang Israel nggak bisa tambah banyak, saudara-saudara. Dan ini raja berpikir yang negatif. Ketika orang Israel berkembang, ketika orang Israel tambah banyak, kalau belum terjadi ya, kalau ada musuh menyerang Mesir, maka orang-orang Israel akan bersekutu dengan musuhnya dan bersatu dengan musuh orang Mesir dan akan menghancurkan dan mengalahkan Mesir. Ini pikiran Raja Mesir, dianggap bijaksana. Belum terjadi, tapi sudah memikirkan yang akan terjadi. Saudara-saudara, kadang-kadang orang berpikir apa yang akan terjadi, ya, memikirkan apa yang akan datang dan merasa dirinya bijaksana. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mari, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Yang ngerti bilang amin. Gak usah mikir terlalu jauh. Ini orang Mesir, Raja Mesir berpikir demikian. Hal yang dipikirkan ini menjadi suatu ketakutan dan akhirnya menimbulkan suatu tindakan menekan orang Israel. Tindakannya seperti apa? Mari kita lihat ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Fir'aun kota-kota perbekalan, yaitu Pitom dan Ramses. Nah ini, orang Israel dikasih satu pekerjaan Rodi. Inilah yang disebut dengan perbudakan, kerja paksa. Mereka disuruh membangun 2 kota Pitom dan Ramses, saudara-saudara, terus ditekan, terus untuk memenuhi target, berapa batu bata yang harus dihasilkan, mereka dipaksa. Kalau tidak memenuhi target, maka dicambuk, maka akan dipukul. Kalau tidak memenuhi target, akan mendatangkan celaka buat orang-orang Israel ini. Tapi meskipun demikian, makin tambah banyak. Meskipun makin ditekan, makin berkembang. Bapak Ibu saudara-saudara, perhatikan apa yang dialami oleh orang Israel. Ini ternyata juga dialami oleh orang-orang Kristen juga. Ini juga dialami oleh hamba-hamba Tuhan. Ini juga dialami oleh nabi-nabi, bahkan yang hidup dalam perjanjian lama juga. Mari kita lihat, ternyata ada tekanan. Ternyata ada penderitaan, ternyata ada kesukaran, bahkan aniaya terhadap orang-orang ini. Ya, orang Israel mengalami aniaya di Mesir, nabi-nabi mengalami tekanan aniaya, bahkan dalam zaman rasul-rasul mengalami tekanan dan aniaya, bahkan pada akhir zaman juga orang-orang Kristen mengalami tekanan dan aniaya. Mari kita lihat ya, mari kita lihat. Di dalam surat Yakobus pasal yang ke-5, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Saudara-saudara, turutilah teladan dan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha penyayang dan penuh belas kasihan. Nah, saudara-saudara, kita coba tirukan kalimat ini. Turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi. 2, 3. Turutilah teladan dan penderitaan dan kesabaran para nabi. Lagi sekali, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi. 2, 3. Turutilah teladan dan penderitaan dan kesabaran para nabi. Nah, disuruh nuruti. Nah, kalau ini buat kita, semua ayat-ayat ini buat kita, turuti. Bilang kanan kiri saudara, turuti. Nuruti apa? Kesabaran, teladan penderitaan. Kalau saudara mengerti ayat ini, maka ketika kita mengalami penderitaan,
Sabar, turuti saja. Ini satu teladan, satu contoh. Nabi-nabi dalam perjanjian lama juga mengalami. Kalau mereka mengalami, ditulis dalam surat Yakobus, disuruh nuruti. Turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi. Ayat yang ke-11 diambil contoh Ayub. Penderitaan Ayub sudah beberapa kali kita belajar. Apa penderitaan Ayub, saudara-saudara? Tiba-tiba 10 orang anaknya mati dalam satu hari. Tiba-tiba hartanya habis dalam satu hari. Mau modal gak ada. Mau balik lagi gak bisa. Sulit, saudara-saudara. Sabar. Kasih tahu kanan kiri, sabar. Siapa tahu di antara saudara hari-hari ini sedang mengalami penderitaan. Siapa tahu saudara sedang mengalami tekanan-tekanan. Baik dalam hal keuangan, baik dalam hal kesehatan, atau baik dalam hal apa saja. Saudara mengalami, sabar. Dilihatkan contoh Ayub. Saudara-saudara, bahkan Ayub juga bukan cuma mengalami persoalan dalam hartanya. Rumah tangganya juga bermasalah loh Ayub ini. Istrinya sudah Ayubnya sakit begitu. Istrinya ngomong gini sama Ayub. Ayub, hujat Allahmu lalu matilah kau. Begitu saudara-saudara ya. Pada waktu Ayub masih sukses, Ayub masih jaya, Ayub masih punya banyak hal. Iya, mereka biasa-biasa, rumah tangga mereka bagus. Ayub ini tidak berzina, Ayub ini tidak memandang perempuan lain meskipun dia orang sukses dan berhasil dalam perjanjian lama. Tapi ketika hartanya habis, istri yang disayang, istri yang tidak pernah disakiti. Dalam arti saudara-saudara, Ayub gak pernah selingkuh, Ayub tidak pernah menikah yang lain lagi, gak pernah. Tapi istrinya ini bilang, Ayub, hujat Allahmu lalu matilah kamu. Saudara-saudara, ini kan juga menderita. Sabar. Saudara-saudara, orang Israel mengalami. Surat Yakobus berkata, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi. Jadi jemaat semua, umat Tuhan dimanapun saudara berada, mungkin mengikuti secara online. Ketika ada penderitaan, sabar. Alkitab berkata, sabar. Turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi. Nah, saudara-saudara, Yosua dan Kaleb, ini para pengintai yang mengintai Kanaan. Mereka membuat laporan yang berbeda dengan 10 orang yang lain. Ada 12 suku, masing-masing suku diutus 1 orang. Yosua dan Kaleb berbeda laporannya. 10 orang berkata, 10 pengintai yang lain, dah mungkin kita bisa. Mereka penduduknya raksasa, orang makan orang, mereka kuat, nah mungkin kita bisa masuk. Percuma kita akan dikalahkan oleh mereka. Kita di hadapan mereka seperti belalang. Mereka orang makan orang, kanibal. Kita pasti nggak mungkin masuk negeri yang berlimpah susu madu. Saudara-saudara, untuk mengangkat 1 tandan anggur nggak bisa diangkat 1 orang. 1 tandan anggur nggak bisa diangkat 1 orang, dipikul 2 orang. Nggak tahu itu beratnya berapa kilo. Kalau kita beli di mall anggur 1 tandan, saudara bisa bayar. Tapi itu yang di Kanaan, negeri perjanjian, yang diintai itu ngangkat 1 tandan anggur nggak bisa 1 orang, dipikul 2 orang. Jadi beratnya berapa? Nggak tahu, nggak ditulis dalam Alkitab. Tapi negeri ini subur dan 10 orang bilang nggak mungkin. 2 orang berkata, dengan Tuhan kita akan masuk. Kita percaya Tuhan beserta kita, dan ternyata memang Tuhan menyertai. Bukan cuma menyertai Yosua dan Kaleb, tapi Tuhan juga menyertai orang-orang yang percaya. Tuhan juga menyertai saudara-saudara semua. Yang percaya bilang amin. Saudara lihat, nah Yosua dan Kaleb yang punya iman ini, Yosua dan Kaleb yang percaya ini,
ternyata saudara-saudara juga mengalami penderitaan. Yosua Kaleb percaya akan Tuhan. Yosua Kaleb beriman akan Tuhan. Tapi malah mau dilempari batu. Coba kita lihat ayatnya, Bilangan 14 ayat yang ke-10. Ada ancaman. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Loh, saudara-saudara diancam. Percaya akan Tuhan, percaya akan firman-Nya, percaya akan penyertaan Tuhan. Diancam, dilempari batu. Ya, kalau dilempari batu, orang banyak yang lempari batu ya mati, saudara-saudara. Berapa banyak di antara kita melakukan firman Tuhan, kita melakukan kebenaran Tuhan, kita melakukan kehendak Tuhan. Ada ancaman. Ancamannya berupa macam-macam, saudara-saudara. Penghasilan, atau keluarga, atau enggak diajak berkawan, ya saudara-saudara. Diancam, dan lain-lain sebagainya. Ada ancaman datang. Yosua dan Kaleb, padahal dia beriman kepada Tuhan. Mereka Yosua dan Kaleb percaya akan firman Tuhan, diancam. Bukan sedikit orang, banyak orang yang mengancam Yosua dan Kaleb. Ya, jadi kalau Anda melakukan firman Tuhan, enggak jalan mulus ya saudara-saudara. Kadang-kadang ada ancaman-ancaman juga yang kita alami. Tapi bersyukurlah meskipun diancam, Tuhan beserta dengan saudara semua. Tuhan beserta dengan saudara. Bilang kanan kiri, Tuhan menyertaimu. Ya, saudara-saudara, yang ketiga. Orang yang cinta terang atau tinggal dalam terang itu dibenci oleh orang yang tinggal dalam kegelapan. Ya, mari kita lihat. Injil Yohanes, perhatikan dengan seksama, pasal 3 ayat 19 sampai 20. Dan inilah hukum itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Yesus terang dunia, tapi saudara-saudara juga menjadi terang di dalam dunia. Bilang sama-sama, saya mau menjadi terang. Yang keras dong, saya mau menjadi terang. Yang mau menjadi terang, mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin, amin, amin. Saya mau menjadi terang. Nah, tahu enggak? Yang tinggal dalam kegelapan ini benci terang. Kamu sok suci ya sekarang ya, ikut ke gereja, pergi ke gereja Bukit Zaitun, sekarang kamu tambah kelihatan sok suci. Dah, enggak usah bersahabat lagi. Ada yang diancam begitu kan? Ditawari begini, ditawari begitu, ayo sama-sama judi lagi, mabuk lagi, ayolah sama-sama merokok lagi, ayolah sama-sama narkoba lagi. Saudara-saudara, tinggal dalam terang, enggak mau menjamah yang lama. Yang tinggal dalam gelap benci, yang tinggal dalam gelap enggak suka, yang tinggal dalam gelap enggak mau. Saudara-saudara, jelas dibilang, sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang. Tapi meskipun orang yang berbuat jahat membenci saudara-saudara yang tinggal di dalam terang, jangan keluar dan tinggalkan terang itu, tetaplah tinggal di dalam terang itu. Yang mau katakan amin. Saya mau tetap tinggal di dalam terang. Ya, saudara-saudara, yang ketiga, bahkan yang keempat sekarang, orang-orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan ini bisa enggak disukai oleh orang-orang serumah.
Mereka bisa nggak suka, saudara-saudara. Saya pernah menginjil, ini memang satu kejadian. Dan ketika orang yang saya injili mau percaya Tuhan, bahkan dibaptiskan, yang nggak suka itu orang serumah. Dibenci oleh orang serumah. Bersyukurlah saudara, orang serumah saudara nggak benci saudara, tapi mungkin ada seperti yang dialami saudara ini. Dibaptiskan, orang serumah membenci, suaminya nggak suka, anak-anaknya juga ikut. Tapi istrinya yang percaya kepada Tuhan ini sungguh-sungguh berdoa, percaya Tuhan Yesus. Kalau kebaktian saudara-saudara dilarang bahkan. Ya, saudara, tapi tetap sungguh-sungguh bahkan mendoakan. Akhirnya janji Tuhan dikenapi, satu orang percaya dalam satu keluarga, seisi rumahnya juga diselamatkan. Amin. Akhirnya suaminya percaya Tuhan. Kemudian anak-anaknya percaya Tuhan. Saya ditunjukin satu video, saudara-saudara, anaknya bahkan melayani Tuhan. Menjadi satu WL dalam satu gereja. Diberkati Tuhan, melayani Tuhan, diurapi Tuhan. Bapak ibu saudara-saudara, ada penghiburan buat saudara-saudara. Ketika orang-orang seisi rumah atau keluarga membenci orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Asal kita tidak berbuat jahat, asal kita tidak menyakiti hati orang lain, kita tetap setia kepada Tuhan dan kita mengalami penderitaan, sabar. Sabar artinya semakin ditekan, semakin akan berkembang. Yang percaya bilang amin. Saudara-saudara, ini dimusuhi itu ditulis dalam Matius 10, 35 sampai 38, nanti baca di rumah. Saudara, coba kita lihat sekarang Injil Matius 10 ayat 22. Perhatikan, Matius 10 ayat 22. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kamu akan dibenci semua orang karena namaku, nama Yesus. Saudara-saudara, ini udah ditulis loh dalam Alkitab. Karena saudara percaya kepada nama Yesus, karena saudara setia dan beribadah, ada beberapa banyak orang membenci, nggak suka. Tadi dengan alasan sok suci, sok kudus, itu dengan alasan kamu jadi orang kok fanatik, nggak masalah. Saudara-saudara, memang kadang-kadang ya orang-orang yang cinta Tuhan ini begitu fanatiknya. Tapi ini sehat, ini normal. Saya lihat ada anak-anak muda yang cinta Tuhan. Ini di Surabaya, saudara-saudara. Ketika ospek mahasiswa. Ospek itu apa? Waktu mau masuk itu ya. Orang-orang yang menjadi mahasiswa baru, bajunya berbeda, ada tanda pengenal. Jadi orang-orang yang mahasiswa lama-lama tahu, oh ini orang baru gitu kan. Itu anak-anak muda yang dalam tanda petik cinta Tuhan, dalam tanda petik fanatik. Tapi ini normal, ini sehat. Nginjili loh saudara-saudara. Orang-orang baru dari Kalimantan, dari Sulawesi, datang ke Surabaya, dari mana datang, mereka mahasiswa yang baru, diinjili. Bahkan dikasih makan gratis, saudara-saudara. Karena cinta Tuhan, cinta jiwa-jiwa. Nah, orang tuanya mungkin ngomong, fanatik ini, ekstrem. Nginjili orang kok ekstrem, nginjili orang itu biasa saudara-saudara. Nginjili orang itu normal, bersaksi kebaikan Tuhan itu normal. Yang mengerti bilang amin. Jadi jangan ngomong ekstrem lagi. Kalau di antara saudara ada banyak orang yang semangat, yang berapi-api untuk nginjili orang, untuk membawa jiwa kepada Tuhan. Itu enggak ekstrem, itu enggak fanatik, itu normal, itu biasa. Orang Kristen yang biasa ya begitu-begitu itu.
Ada lagi yang lain, saya cerita anak-anak muda. Anak-anak muda bangkitlah gitu ya. Pergi ke mall, bagi-bagi traktat, nginjili. Anak-anak muda. Sampai di mall, satpam-satpam lihat, diusir. Diusir ya keluar, diusir ya enggak diteruskan. Tapi sebentar lagi, 1 jam lagi tim yang lain datang. Sama juga nginjil juga, sama juga membawa jiwa juga. Diusir lagi, sebentar lagi, 1 jam lagi tim yang lain datang. Saudara-saudara, ekstrem, fanatik, enggak, normal. Membawa jiwa-jiwa ini normal. Saya mau saudara-saudara semua cinta Tuhan dan cinta jiwa-jiwa. Yang mau cinta Tuhan dan cinta jiwa-jiwa bilang amin. Ini normal ya. Nah saudara, kadang orang gak suka, kadang orang benci, bahkan dunia membenci kamu. Yohanes 15, 18-19. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah terlebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Nah, lihat. Dunia benci kamu. Yang gelap gak suka yang terang. Ditindas, dianiaya, ngalami tekanan. Tapi dalam semuanya itu, Jemaat GTI Bukit Zaitun, sabarlah. Meskipun ditekan, saudara akan makin berkembang. Meskipun ditekan, saudara akan makin berkembang. Haleluya. Nah, kita lihat ada janji Tuhan yang luar biasa. Dalam perjanjian lama itu ditulis dalam Keluaran 3. Ini kita betul-betul dengan seksama membaca mendengarkan ayat ini. Ayat 7 sampai ayat 8. Ini janji Tuhan yang dahsyat. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Saya membaca ayat ini saudara-saudara, saya sangat bersuka cita. Hati saya gembira sekali saudara-saudara, bahwa Tuhan memperhatikan dengan sungguh, enggak main-main, diperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatnya. Ketika saudara mengalami kesengsaraan, berseru dan memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Dia memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatnya. Kalau ada saudara yang mengalami, berseru sama Tuhan, dan dia perhatikan kesengsaraan setiap saudara. Yang percaya katakan amin. Yang percaya bilang amin. Dia perhatikan, dia mendengar seruan kita. Loh ini lihat, mendengar seruan mereka. Bahkan bukan mendengar seruan mereka, Yesus itu juga mengetahui penderitaan, ikut merasakan penderitaan. Saudara, pada waktu Saul dipanggil oleh Tuhan ketika melihat cahaya kemuliaan Tuhan yang luar biasa dalam perjalanan ke Damsyik untuk menangkap orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Suara itu berkata, Saul, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Loh,
Saulus bilang, siapa engkau? Akulah Yesus yang engkau aniaya. Loh, Saulus gak menganiaya Yesus. Saulus menganiaya orang-orang Kristen. Ini aniaya beneran. Ini pukulan, ini cambukan, ini dimasukkan dalam penjara. Saudara dan saya kan belum menganiaya yang kayak gitu, dianiaya kayak gitu maksudnya. Tapi Saulus menganiaya, ini aniaya beneran. Sepanjang penganiayaan Saulus gak menganiaya Tuhan Yesus sendiri. Tapi dalam kitab Keluaran dikatakan di sana, aku mengetahui penderitaan mereka. Bahkan ketika Saulus menganiaya murid-murid Tuhan Yesus, Tuhan berkata, kenapa kau aniaya aku? Yesus ikut merasakan penderitaan saudara. Kasih tahu kanan kiri, Tuhan ikut merasakan penderitaanmu. Ada yang menderita? Atau hari ini nggak ada yang menderita? Haleluya, haleluya. Yesus turut merasakannya. Yesus turut merasakannya. Kalau kita lihat kalimat selanjutnya saudara-saudara, Tuhan telah turun untuk melepaskan mereka. Tuhan telah turun untuk melepaskan orang Israel yang mengalami penderitaan ini. Aku mengetahui penderitaan mereka, bahkan aku turut merasakannya. Tuhan telah turun untuk melepaskan mereka. Sadrak Mesak Abednego, Tuhan telah turun untuk melepaskan penderitaan Sadrak Mesak Abednego di dalam lautan dapur api itu. Tuhan telah turun melepaskan penderitaan saudara. Yang percaya bilang amin. Dia turun melepaskan penderitaan kita. Bukan cuma di sorga saja, dia turun. Saya terhibur sekali membaca ayat ini. Ketika mengalami penderitaan, dia turun ke atas umatnya. Bukan cuma diam-diam, dia lepaskan. Dan dia, Tuhan, menuntun mereka ke negeri yang baik dan luas, yang berlimpah susu dan madunya, yang subur. Itu artinya berkat Tuhan juga turun ke atas setiap umatnya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya bilang amin. Dia turun untuk memberkati umatnya, membawa menuntun mereka ke negeri yang baik dan luas. Tadi ditekan, orang Israel ditekan, saudara-saudara, ditindas semakin berkembang. Ditindas makin bertambah. Saudara, orang Israel semakin banyak keturunannya. Sampai raja itu kehilangan akal. Dia menugaskan bidan, 2 orang bidan. Ini kan bertambah terus. Dikasih kerja rodi, tambah lagi. Dikasih 2 bidan, terus tambah. Gak bisa. 2 bidan Sifera dan Pua. Tugasnya bidan ini, kalau lahirnya laki, bunuh. Lahirnya perempuan, biar hidup. Ya. Bidan-bidan ini takut akan Tuhan. Enggak dilakukan perintah raja. Alasan mereka orang Israel ini kuat. Sebelum mereka datang sudah lahir duluan. Kalau dibunuh kan orang tuanya tahu dan segalanya. Jadi mereka enggak mau membunuh Sifera dan Pua. Saudara lihat bidan pekerjaan juga ditekan sedemikian rupa. Tapi sungguh-sungguh apa yang terjadi? Orang Israel makin bertambah. Orang Israel makin berkembang. Kekristenan yang ditekan akan membuat makin berkembang. Akan makin membuat bertambah jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa tambah banyak, jiwa-jiwa tambah berkembang. Seperti yang kita alami hari-hari ini. Tuhan terus tambah-tambahkan dengan jiwa-jiwa. Amin, saudara. Terus tambah. Saya masih terus bergairah untuk melayani jiwa-jiwa. Baru-baru saya melayani jiwa, saudara-saudara anak muda, ya. Saya layani, saya datang bersama istri anak muda, cancer, saudara-saudara. Cancer dan
Ya, saya terus mendoakan, saya terus menginjil, belum percaya sama Tuhan, menyampaikan kabar baik. Saya doakan supaya satu keluarga boleh diselamatkan. Makin berkembang, Kisah Para Rasul 2:47 ini terjadi dalam zaman Kisah Rasul, Kisah 2 ayat 47. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Loh ini loh, tiap-tiap hari ditambahi, tiap-tiap hari ditambahi, tiap-tiap hari ditambahi, di Komsel, di persekutuan sel PS, ditambahi lagi jiwa baru, ditambahi lagi jiwa-jiwa, ditambahi lagi di ibadah minggu, ditambahi lagi dengan jiwa-jiwa. Tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka yang diselamatkan. Zaman sekarang, hujan akhir, gereja akan dipenuhi dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Gereja akan dipenuhi jiwa-jiwa. Saya yakin ini saudara-saudara, termasuk di dalamnya GTI Bukit Zaitun, Tuhan akan tambahkan dengan orang-orang yang percaya dan diselamatkan. Amin saudara. Oleh sebab itu, kita mempersiapkan satu tempat, wadah, di mana Tuhan akan hadir dan berjumpa dengan umatnya. Pembangunan terus sedang dilakukan, pemasangan atap. Ya, sekali-sekali kalau saudara lewat di Mitra Raya, mampirlah. Kita pasang atap sudah saudara-saudara. Setelah pasang atap 2-3 hari kemudian yang di dalam itu akan digempur tembok-temboknya saudara-saudara. Yang di dalam ruangan itu kamar-kamar, penyekat ruangan ibu dan anak akan diratakan itu saudara-saudara. 2-3 hari lagi. Ini pemasangan atap. Luas dan di situ untuk apa? Tuhan hadir. Tuhan bekerja, berjumpa dengan kita semua. Amin. Bukan cuma saudara saja, orang-orang yang akan datang, yang baru, sudah ada dalam catatannya Tuhan, yang nanti saudara akan bawa dan menangkan keluarga saudara, teman saudara, rekan saudara dalam pekerjaan, tetangga saudara akan saudara menangkan, keluarga saudara, anak saudara, saudara akan bawa di situ mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Gereja akan terus berkembang, jiwa-jiwa diselamatkan. Saudara, orang Israel membangun kemah suci, tujuannya apa? Mari kita membaca ini. Keluaran 25 ayat yang ke-8. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Gereja yang kita bangun ini supaya Tuhan diam di situ. Supaya Tuhan tinggal di situ, mengalami Tuhan, semua saudara mengalami Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Di situ dalam setiap ibadah ada doa juga. Kita akan lakukan doa. Saya sedang memikirkan untuk bagaimana menambah jam-jam doa lagi. Umat Tuhan berdoa dengan sungguh-sungguh, mengalami Tuhan, mengalami Tuhan. Orang yang mengalami Tuhan itu gak akan gampang-gampang mundur. Orang yang mengalami Tuhan gak akan gampang-gampang kecewa. Orang yang mengalami Tuhan itu gak gampang-gampang saudara-saudara ngambek. Gak gampang-gampang untuk tinggalkan Tuhan karena sudah mengalami Tuhan. Begitu ada kesukaran karena telah mengalami Tuhan, dia yakin persoalan ini pun saya akan lolos sebab Tuhan beserta dengan saya. Kesukaran, oh ini akan lolos sebab Tuhan beserta dengan saya. Saudara, karena orang itu mengalami Tuhan dalam hidupnya. Ya, saudara-saudara, apapun yang terjadi hari-hari ini, tujuannya satu, pengolahan. Mari katakan sama-sama, pengolahan. Tekanan, ancaman, kesukaran, kesulitan, itu pengolahan. Ada beberapa negara yang hari-hari ini dikatakan bangkrut. Sampai pendidikan sekolahnya dikurangi waktunya. Jam-jam di pemerintah dikurangi. Karena bahan bakarnya juga berkurang. Itu berita
fakta. 2 negara. Tapi ada 40 negara yang sedang menuju ke situ. Dan diperkirakan 60 negara yang akan mengalami kondisi sangat resesi. Ini yang ngomong berita. Tapi apapun yang terjadi, Tuhan baik dengan saudara-saudara semua. Amin. Saya baru ke Singapura. Itu kawan saya bilang, di Singapura kekurangan ayam. Pitik itu. Saudara, kalau makan ayam bersyukurlah. Di Singapura kekurangan ayam, saudara-saudara. Mahal ayam di sana. Nggak tahu bagaimana caranya pemerintah nanti juga dapatkan dari Indonesia. Ya, saudara-saudara. Udah petinggi-petingginya, oh kurang ayam kita, kurang ayam ya. Tapi di sana kami makan ayam juga. Belum lagi tenaga-tenaga untuk kehidupan, listrik atau air dan sebagainya. Ada banyak kesukaran yang ke depan. Tapi Tuhan gak pernah tinggalkan saya. Tuhan gak pernah tinggalkan saudara-saudara. Kalau ini terjadi, pengolahan, Tuhan bawa kita naik 1 level lagi, naik lagi 1 tingkat lagi, bertumbuh lagi, bertambah mengenal akan Tuhan, bertambah mengenal akan kebaikan Tuhan. Yang percaya bilang amin. Mari kita tundukkan kepala saudara-saudara. Ayat terakhir akan dibacakan, dengar sambil direnungkan. Yakobus 1 ayat yang ketiga, sambil direnungkan, sambil tunduk kepala nanti akan dibacakan ayat ini. Dengarkan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Ketekunan terus dilakukan akan menghasilkan kesempurnaan. Anda mengalami itu? Ada yang mengalami itu? Ditekan. Saudara akan dibuat makin berkembang. Di setiap pergumulanku untuk mendewasakan rohku, indah pada waktu nanti pasti akan timbul seperti emas yang murni. Pencobaan yang ku alami, pencobaan yang ku alami tak melebihi kekuatanku. Sebab Kau Tuhan adalah kasih, tak mungkin Kau buang diriku. Di setiap pergumulanku untuk mendewasakan rohku, indah pada waktumu nanti ku pasti akan timbul seperti emas yang murni. Di setiap pergumulanku untuk mendewasakan rohku, indah pada waktumu nanti
akan timbul seperti emas yang murni. Sambil tundukkan kepala. Kalau hari ini saudara sedang mengalami pergumulan, tunggu waktunya Tuhan. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan indah pada waktunya Tuhan. Yang dalam pergumulan seperti orang Israel yang ditekan, Tuhan hadir merasakannya itu. Keluaran tadi kita baca. Bukan cuma ikut merasakan, tapi juga akan melepaskan dan akan membawa ke tempat yang penuh dengan berkat-Nya. Yang dalam pergumulan, taruh tanganmu di dada. Oh, pemeraya, kabar ya, nakara ya, lalu pada ya bakara. Kau tahu apa yang kami sedang alami. Uria pakara la pakaya siki piralala ya patakara tak uri pakara ya patakara tak. Ada kabar baik buat saudara-saudara. Tuhan turun untuk melepaskan ini. Siapa takara la ya lama ya siapa takara la ya bakara nang iya balakura la bakaya sadara lama. Oh, katakan sama-sama. Di setiap, mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita mengucap syukur sama Tuhan untuk mendewasakan rohku. Indah pada waktumu nanti, ku pasti akan timbul seperti emas di setiap pergumulanku, di setiap pergumulanku, untuk mendewasakan rohku hingga pada waktuku nanti, ku pasti akan timbul seperti emas yang murni. Ku pasti akan timbul, ku pasti akan timbul seperti emas yang murni. Ku pasti akan timbul, ku pasti akan timbul seperti emas yang murni. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh besar kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Pada saat ini kalau kami mengalami banyak pergumulan, banyak persoalan, kami mau percaya kepada Tuhan yang empunya semua, termasuk kehidupan kami. Kiranya roh kami selalu Tuhan terpaut kepada Engkau. Roh kami selalu menyatu kepada Engkau, seperti carang yang lekat kepada pokok itu. Tolong kami untuk mengerti Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya setiap pergumulan-pergumulan kami ini untuk membuat kami Tuhan lebih murni di hadapan-Mu. Kiranya dalam pembakaran ini Tuhan, dalam setiap persoalan-persoalan ini, kami akan timbul seperti emas yang murni. Kami adalah pemenang dan kami lebih daripada pemenang. Tolong kami, kuatkan kami dalam segala hal. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk hamba Tuhan yang sudah menyampaikan firman pada pagi ini. Kiranya Tuhan tolong dalam segala kehidupannya, pergumulannya. Gembala kami, pendeta kami, memikirkan untuk jiwa-jiwa, memikirkan juga Tuhan untuk tempat di mana kami digembalakan.
Tuhan tolong kehidupan Bapak Pendeta Hadi bersama istri dan anak-anaknya semua dalam setiap Tuhan pelayanannya makin hari hidupnya memuliakan Tuhan dan makin indah di hadapan-Mu. Berkati mereka dalam segala hal. Terima kasih Kau berkati juga Bapak Presiden kami Bapak Jokowi, Bapak Wakil Presiden kami Bapak Ma'ruf Amin, menteri-menteri yang ada TNI Polri kami dan segenap unsur pemerintahan, terutama juga yang di Batam ini di mana kami tinggal. Kiranya Tuhan menolong mereka dengan kebijakan-kebijaksanaan yang Tuhan akan berikan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati untuk bangsa Indonesia, Kota Batam dijauhkan dari segala bencana, dan di mana saudara-saudara kami pada saat ini mengikuti live streaming pada saat ini maupun dalam ibadah online. Tuhan berkati mereka semua sehingga mereka Tuhan jiwa mereka makin hidup murni di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk segala yang Kau berikan kami. Dan kami juga Tuhan akan memberikan persembahan Tuhan di dalam pembangunan untuk gereja kami maupun persembahan di dalam setiap pelayanan untuk memberikan Tuhan apa yang kami punya kepada Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Berkatilah kami Tuhan. Berkatilah dan kedangkanlah kamu dan sinari wajah-Mu kepada kami Tuhan. Sekian lama-lama. Diberkatilah Engkau dengan kesehatan-Mu, diberkatilah Engkau dengan umur panjang-Mu, diberkatilah Engkau di dalam keluarga-Mu, diberkatilah dalam pekerjaan-Mu, diberkatilah dalam setiap aktivitas-Mu dibuat berhasil oleh karena tangan Tuhan yang kuat. Kiranya berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, di dalam cinta dan kasih-Nya Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus, berkat itu turun sekarang sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Engkau datang kedua kali. Berkat itu kami terima di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Hanya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Tidak ada kesakitan, tidak ada malapetaka dalam kehidupan kita. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin, amin, amin. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Saudaraku duduk sebentar. Ya, saudara yang sudah diberikan amplop persembahan nanti bisa dimasukkan di belakang, dan kita juga dukung terus dalam pembangunan ini, mendoakan untuk pembangunan dan renovasi gereja kita untuk selesai.